Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ikhwan dan sebelah saya ini adalah Bapak Gus Fahmi Arifin selaku penulis buku dari Pajak Menurut Syariah. Ini Pak lagi booming banget masalah pajak. Pajak haram apa enggak gitu ya kan? Iya, iya. Nah, kebetulan kita sekarang lagi bersama Bapak Gus Fahminya langsung. Mungkin saya bakal nanya beberapa tentang pajak ini ya Pak ya. Ya, ya. Nah, jadi sebenarnya pajak ini haram apa enggak sih Pak? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pajak haram kak? Kan gitu. Iya, iya. Ini gara-gara pertanyaan ini ada beberapa pegawai kita yang kemarin mau resign, ya kan? Nah, ada juga wajib pajak yang tidak mau bayar pajak, ya. Ini gara-gara ada statement dari beberapa ustadz, ya, yang mengatakan pajak itu haram. Sesungguhnya halal dan haram itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan haram, maka dia jelas haram. Tapi kalau dalam Al-Quran dan hadis tidak dinyatakan haram, maka tentunya dia tidaklah haram, berarti dia boleh atau halal. Nah, hari ini kita ingin bincang-bincang sama Mas Iwan ya tentang buku yang saya tulis, ya. Kebetulan memang buku ini sebagai hasil pemikiran yang begitu lama ya. Sebagai pegawai Direktur Jenderal Pajak, saya bertugas sejak tahun 1995 yang sudah ditanyakan masalah ini Mas Iwan. Ya, Saya baru pertama menjadi petugas pajak sudah ditanya, adakah pajak dalam Islam? Ya. Dan maka saya waktu itu tertantang sehingga saya waktu itu mengambil kuliah di Magister Studi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, dan saya tulis buku itu sekitar tahun 2007 ya, dipublikasikan dan sampai sekarang alhamdulillah Bang. Ya, buku ini insya Allah sudah terjual lebih daripada 30.000 eksemplar. Royalti ya. Boleh ditunjukkan Iya. Pak ke kamera Pak, Iya. yang lebih nampak. Ini buku edisi revisi ketiga ya. Revisi pertama dulu warnanya biru, setelah itu agak hijau, setelah itu kini agak kuning, agak orange gitu ya. Jadi buku ini spesial kita bicara tentang memang bagaimana sebetulnya pajak dalam pandangan syariah atau pajak menurut Islam ya. Kalau betul-betul kita dalami ya Al-Quran dan Sunnah ya, dan hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana dulu Rasulullah SAW mengelola negara, ya, namanya negara Madinatul Munawwarah. Ya. Maka kita akan menemukan ya bukti-bukti bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW di masa pemerintahan beliau 622 sampai 632 Masehi di Madinah, beliau sesungguhnya sudah memungut pajak. Ya, pajak yang ada zaman Nabi SAW namanya ada dua. Pertama jizyah, yang kedua kharaj. Nah, mungkin ini yang mau kita dalami dalam Betul Pak. Jadi apa aja nih Pak sumber pendapatan negara menurut Islam? Ya. Di dalam Al-Quran Al-Karim, ya, kalau kita lihat kata pajak, ya, tentu tidak akan ketemu Mas. Iya. Karena pajak itu jelas bukan dari bahasa Arab. Ya. Pajak berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pajaka, ya, bahasa Sanskerta yang artinya upeti. Ini sudah tertulis dalam kitab-kitab kuno ya di India dan di berbagai prasasti zaman dahulu. Dan juga menurut satu sumber pajak itu berasal dari kata ajek atau pajak bahasa Jawa, yang artinya iuran tertentu yang diberikan masyarakat kepada pemerintah atau kepada raja. Nah, karena kata pajak itu hurufnya P, ini tidak akan nyambung dengan bahasa Arab. Iya. Karena huruf P tidak ada dalam konsonan Arab. Dalam bahasa Arab adanya F, Ya. Fa, Ba. Otomatis kita muter-muter cari faja, tidak mungkin kan? Yang ada itu dalam Al-Quran adalah kata jizyah. Jizyah. Dalam surat At-Taubah ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah ayyadiu wa hum saghirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari yang akhir dan yang tidak beriman dengan kitab ini. Minal ladzina utul kitab, ya, orang-orang ahli kitab, sampai dia membayar jizyah, hatta yu'tul jizyah. Nah, jizyah dalam tafsir itu ditulis pajak. Nah, hatta yu'tul jizyah wa hum saghirun. Nah, pajak itulah satu-satunya kata pajak yang ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi jawaban pertama, adakah kata pajak dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran berbahasa Arab tidak, tapi dalam terjemahan Al-Quran ada dalam terjemahan kata jizyah dalam surat At-Taubah ayat 29. Ya. Satu. Yang kedua, bagaimana pajak dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih, ya. Kitab-kitab hadis, ya, mulai dari Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Baihaqi, Abu Ya'la, ya. Dan kemudian kitab-kitab fikih, ya. Ada kitab fikih yang terkenal tentang pajak. Pertama namanya Al-Kharaj. Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf, ya. Zaman dinasti Abbasiyah. Kemudian ada kitab yang kedua namanya Al-Amwal, dikarang oleh Abu Ubaid. Yang ketiga namanya kitab dikarang oleh Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Ya. Ini prinsip-prinsip penyelenggaraan negara di zaman Sultan. Ya. Kemudian kitab Majmu'atul Fatawa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Dan sampai kepada kitab-kitab yang kontemporer. Hari ini kalau kita jalan-jalan ke toko buku Mas Wan, itu ada kitab namanya Fiqh Zakat, ya, atau Fikih Zakat, dikarang oleh Yusuf Qardawi. Di situ ditulis, ya, ada 5 pendapatan negara, ya, yang disebut sebagai pendapatan di situ, ya. Pertama, istilahnya di situ ada namanya jizyah. Jizyah. Itu disebut pajak, diterjemahkan pajak. Yang kedua disebut dengan kharaj. Kharaj dalam kitab itu juga terjemahnya pajak. Ya. Yang ketiga, ada 3 istilah yang ketiga namanya usyur. Usyur, ya, itu nanti kita akan ketemu juga istilah itu sama dengan pajak. Usyur. Ya, artinya 1/10. Ya. Yang keempat, ada istilah dalam kitab itu nanti namanya doribah. Doribah ini juga diterjemahkan pajak. Ya. Yang kelima, ada satu istilah yang sangat menggelitik, ya, terutama bagi pegawai pajak nih. Namanya al-maks. Al-maks, ya. Al-maks, ya. Maks ini artinya pemerasan. Ya, preman, ya, yang minta-minta di pasar Madinah. Nah, itu juga sering diterjemahkan pajak. Ya. Jadi simpulannya dalam kitab-kitab hadis ada 5 istilah yang bersamaan yang diterjemahkan menjadi pajak. Pertama namanya jizyah, yang kedua kharaj, yang ketiga namanya usyur, yang keempat namanya doribah, yang kelima namanya al-maks. Jadi dari segi istilah aja kadang-kadang orang udah bingung. Memang istilah itu sesuai dengan kondisinya. Dengan kondisi pada saat itu, ya. Kondisinya, terus objeknya apa. Tapi karena penerjemahannya sulit, artinya orang apa aja diterjemahkan menjadi pajak. Iya. Nah, padahal nanti kelima istilah itu dia tidak sama. Nah, itu Mas Yohan. Oke. Jadi dari segi istilah dulu dalam Al-Quran dan hadis ada istilahnya 5 tentang pajak. Lalu bagaimana pendapatan negara di zaman Rasulullah SAW? Iya, kenapa tuh Pak? Kok tiba-tiba muncul pajak ini? Nah, oke. Gini Mas Iwan, Rasulullah SAW di Madinah, ya, Madinah Al-Munawwarah, itu beliau adalah pertama sebagai kepala negara. Selain itu beliau juga sebagai hakim tertinggi di kota Madinah. Yang ketiga juga beliau itu sebagai ketua DPR-nya. Karena beliau membuat
undang-undang. Namanya Legislatifnya. ketua legislatif. Nah, sebagai kepala negara, Rasulullah SAW tentu memiliki anggaran pendapatan dan belanja negara. Iya, betul. Nggak mungkin ya sebuah negara diatur oleh Rasulullah mempunyai umat, mempunyai masyarakat yang semakin luas, semakin banyak, ya kan? Tidak memiliki anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya. Maka Rasulullah sebagai kepala negara memperoleh pendapatan selama kepala negara di Madinah ada 6. Ada 6. Pertama, Rasulullah SAW memperoleh pendapatan dari namanya ghanimah atau al-anfal. Ini dapat kita lihat nanti ya di surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 1, surat ke-8 ayat 41, surat ke-8 ayat 69. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang Al-Anfal. Qul, katakanlah Al-Anfal itu lillah war rasul. Itu adalah haknya bagi Allah dan Rasul. Ya, di ayat 1-nya. Kemudian di ayat 41 dikatakan bahwa ghanimah atau al-anfal itu dibagi 1/5 untuk Allah, untuk Rasul, keluarga Nabi, dan seterusnya, sampai anak yatim. Dan 4/5 itu dibagi untuk pasukan. Kenapa? Karena waktu itu tentara-tentara yang berjuang fisabilillah juga mendapatkan haknya dari rampasan perang. Jadi ini rampasan perang ya, bukan rampasan. Rampasan perang. Perang yang betul-betul dinyatakan terbuka ya, dan itu dikomandoi oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah mendapat perolehan pertama dari pendapatan negara itu dari ghanimah. Di mana waktu itu banyak sekali dapat harta, ada emas, ada perak, kuda, dan segala macam. Itu kejadiannya di tahun 2 Hijriah. Setelah itu pendapatan kedua, Rasulullah SAW memperoleh pendapatan namanya fa'i. Fa'i ini harta yang diperoleh tanpa berperang. Contohnya apa tuh, Pak? Jadi Rasulullah SAW waktu itu mengirim surat kepada Bani Khaybar, kepada Bani Nadir, atau Bani orang Yahudi di Khaybar. Namanya ada daerah Khaybar di situ. Nah, Rasulullah mengatakan, ya, tunduklah kamu kepada Islam. Ya. Kalau kamu tunduk kepada Islam, kamu akan selamat. Ya. Maka kemudian orang-orang itu ada yang masuk Islam, tapi ada mungkin yang tidak masuk Islam, tidak menerima Islam. Akhirnya mereka meninggalkan daerahnya itu, meninggalkan Khaybar itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, harta-harta yang ditinggalkan tanpa berperang, yang kamu tidak mengarahkan onta dan kuda, itu menjadi harta fa'i, harta yang diperoleh tanpa berperang. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa harta itu menjadi milik Rasulullah SAW, yang dipergunakan juga sebagian untuk perjuangan Islam dan sebagian untuk menafkahi keluarga beliau. Nah, itu pendapatan kedua yang namanya fa'i. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW memperoleh jizyah. Jizyah tadi, yaitu pajak atas kepala, atas diri orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Majusi ya, yang ada di Madinah waktu itu dan di sekitarnya, yang menyatakan dia itu tunduk kepada Islam, sehingga mereka itu wajib dilindungi, mereka tidak boleh disakiti, tapi mereka wajib membayar jizyah. Nah, jizyah inilah yang tadi kita katakan dengan pajak. Jadi orang kafir zaman Rasulullah SAW itu dilindungi. Dengan membayar jizyah tadi. Membayar jizyah. Tidak boleh disakiti. Nah, di mana tarifnya zaman Nabi SAW itu ada yang 1 dinar, ya, dan kemudian berkembang sesuai dengan kondisi. Nah, setelah itu ada yang keempat, Rasulullah SAW juga memperoleh namanya kharaj. Kharaj ini adalah pajak atas hasil tanah. Nah, di Khaybar itu orang-orang Yahudi ya pada awalnya itu hartanya itu disita untuk negara. Tapi kemudian mereka meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, izinkan kami untuk mengelola tanah ini. Nah, artinya jangan diambil, biarlah kami yang mengelola.
baik kata Rasulullah. Akhirnya tanah yang tadinya untuk pasukan akhirnya tidak dibagi, tapi diserahkan kepada Yahudi. Kemudian mereka wajib membayar pajak yang namanya kharaj tadi, yaitu setengah dari hasil daripada tanah itu. Nah, kalau bahasa sekarangnya mungkin Mas Iwan, ini lebih cocok dengan namanya hasil BUMN, ya, di mana tanah itu milik negara, dikuasai oleh negara, dikelola untuk rakyat. Nah, maka zaman Nabi SAW tarif untuk kharaj itu 50%. 50%. Yang paling besar ya Pak ya, dari karena memang waktu itu dari hasil kebun dan dari hasil pohon kurma dan semacam ini luar biasa diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah setelah itu yang kelima barulah dipungut namanya usyur, ya. Usyur ini adalah biaya masuk. Biaya masuk di mana pedagang-pedagang dari luar Madinah masuk ke Madinah itu dipungut usyur. Namanya biaya masuk. Biaya masuk ini ada dua. Bagi non-muslim dia 5%, bagi orang muslim tetap 2,5%. Nah, bagi orang muslim dia tetap dianggap sebagai zakat. Nah, kenapa diadakan pajak biaya masuk ini? Untuk mengimbangi pedagang-pedagang muslim yang juga berdagang keluar Madinah juga dipungut di situ. Sama berarti kayak impor dan ekspor. Kalau tidak dipungut nanti orang muslim dia terlalu dengan harganya terlalu tinggi sehingga mereka dipungutlah usyur tadi. Biar nggak ada monopoli harga ya. Iya. Yang kelima setelah itu barulah tadi yang kelima ya. Setelah itu yang keenam barulah dipungut zakat. Zakat itu khusus dipungut untuk orang muslim. Orang muslim. Nah, tadi yang 5 tadi untuk semuanya. Non-muslim semua. Non-muslim. Ghanimah, fa'i, kharaj, usyur. Nah, usyur tadi dan jizyah. Ini non-muslim. Yang muslim hanya zakat. Nah, dari zakat inilah. Mohon maaf Pak. Dan itu dilaksanakan oleh pemerintah pada saat itu yang berarti kan Rasulullah ya Pak ya. Sebagai pemimpin negara pada saat itu. Ya, sudah dilaksanakan. Dan zakat ini memang diperintahkan oleh Allah SWT untuk dipungut, ya kan? Dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah SWT katakan, "Khudz min amwalihim shadaqah." Ambil dari harta mereka sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan mereka dari hak orang lain, harta mereka, dan menyucikan mereka dari sifat rasa kikir. Nah, washolli alaihim, dan doakan mereka. Jadi petugas pajak, petugas zakat itu sebetulnya wajib juga mendoakan orang yang dipungut. Nah, akhirnya dipungutlah zakat. Namun zakat ini penggunaannya dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditetapkan langsung oleh Allah bahwa zakat ini hanya boleh digunakan untuk asnaf yang 8. Ya, asnaf yang 8 sesuai dengan perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Di mana asnaf yang 8 itu pertama ya, innamas shadaqah lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, wa fir riqab, ya budak, wal gharimin, wa fi sabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan, wa ibni sabil, ya orang yang sedang dalam kesulitan, ibnu sabil, atau orang sedang sekolah, atau orang sedang dalam keadaan dalam perjalanan ya, ini wajib ditolong. Nah, sehingga zakat ini tidak boleh digunakan untuk selain itu. Nggak boleh untuk gaji tentara. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita butuh jembatan rusak nih sekarang ya di sana di sisi Junjung contohnya. Itu tidak boleh dipakai uang zakat. Karena zakat ini untuk orang yang 8 itu. Tidak boleh untuk gaji PNS, tidak boleh untuk membangun masjid. Bahkan untuk membangun masjid tidak boleh. Nggak bisa ya Pak. Kenapa? Karena orang kaya, kalau dia pakai uang zakat dibangun untuk masjid, orang kaya tidak boleh memakai masjid itu. Iya. Karena orang kaya tidak boleh menikmati zakatnya. Nah, jadi zakat ini dikunci, tidak boleh untuk fasilitas umum. Nah, melainkan 8 hal tadi ya Pak ya? 8 asnaf yang 8. Nah, disitulah. Jadi pertanyaan Mas Iwan tadi, apa saja jenis pendapatan negara di zaman Rasulullah SAW? Ada 6. Dan hanya
satu-satunya waktu itu yang dipungut untuk muslim betul itu adalah Zakat. zakat. Walaupun di situ ada usyur tadi juga untuk orang muslim, tapi itu tergolong kepada zakat. Zakat juga. Oke. Berarti kan kalau zakat kan memang tidak bisa digunakan untuk fasilitas umum tadi ya Pak ya. Iya. Karena yang make nanti ya nggak sesuai dengan peruntukannya gitu. Iya. Makanya diperlukannya yang jizyah, ada 6 hal tadi ya Pak ya. Iya. Beberapa Nah dulu pendapatan zaman negara Nabi, tadi. ghanimah, fa'i, jizyah, kharat, usyur, itulah untuk fasilitas umum. Fasilitas umum. Untuk gaji Oke. tentara, untuk pembangunan, segala macam. Nah kayaknya, makanya make sense sekarang. Makanya Iya. yang sekarang itu dinamakan pajak ya. Pajak digunakan untuk fasilitas umum juga gitu. Mungkin itu peranannya sekarang ya Pak ya. Iya. Disamakan dengan jizyah tadi. Iya. Usyur dan ada haraj juga tadi ya Pak ya. Iya. Nah, kalau sekarang itu sebenarnya peruntukan pajak ini apa aja nih Pak? Oke. Mungkin sebelumnya yang ditanya orang tuh, kan tadi nggak ada pajak tuh. Iya, nggak ada. Ya kan? Dari 6 tadi nggak ada pajak, ya kan? Tapi kenapa muncul sekarang pajak? Ya. Jawabannya, pertama, kenapa pajak muncul? Ya kan? Tadi kan nggak ada pajak. Oke. Pertama jawabannya, karena ghanimah, fa'i tidak ada. Ghanimah fa'i nggak ada. Padahal dulu Rasulullah dari situ mendapatkan pendapatan terbesar untuk menggaji tentara. Kita perlu guru, kita perlu pak polisi, kita perlu dokter. Dulu dari situ. Jadi jawaban pertama, kenapa pajak ini muncul? Karena dari ghanimah dan fa'i tidak. Sudah tidak ada. Ya. Satu. Yang kedua, zakat sudah dikunci oleh Allah SWT, penggunanya hanya untuk asnaf yang 8. Tidak boleh digunakan untuk selain itu. Otomatis untuk gaji PNS tidak boleh. Untuk fasilitas umum tidak boleh. Yang kedua. Yang ketiga, negara-negara muslim itu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Iya. Ya, kita banyak punya minyak, punya tambang, punya kebun, ya kan? Nah, ini semua harus dilakukan eksplorasi, ya, penggalian, ya. Nah, penggalian itulah Butuh dana. butuh dana. Maka ada ulama yang mengatakan, maka untuk menggali itu dibutuhkan dana, sehingga kadang-kadang pemimpin terpaksa berutang, lalu nanti utang dibayar dengan pajak. Oh. Nah, itu yang dalil yang ketiga. Yang keempat, dalilnya adalah tanggung jawab pemimpin. Ya. Di surah An-Nisa, Allah SWT mengatakan, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul, dan ulul amri di antara kamu. Nah, ulul amri, siapapun yang menjadi ulul amri, menjadi presiden, gubernur, wali kota, dan seterusnya ke bawah, juga punya tanggung jawab. Kata Nabi SAW, likulli mri'in, setiap kalian adalah penanggung jawab. Maka siapapun jadi pemimpin, dia mesti bertanggung jawab. Maka pemimpin mesti menghadapkan kebutuhan rakyat. Iya. Kata Nabi, al-imam ra'in, waswa mas'ulun an rakyati. Setiap pemimpin itu adalah ra'in, penanggung jawab. Penanggung jawab. Dan dia bertanggung jawab dengan rakyatnya. Kalau rakyat hari ini butuh makan, rakyat butuh pendidikan, rakyat butuh keamanan, maka bagaimanapun caranya seorang ulil amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat. Nah, tadi ulil amri kan punya pendapatan-pendapatan yang sudah ada tadi. Iya. Ternyata itu tidak ada. Ghanimah tidak ada, fa'i tidak ada, jizyah tidak bisa dipungut. Karena negara kita tidak bisa memisahkan ini pajak untuk Nasrani dan tidak bisa. Iya. Maka seorang pemimpin harus melakukan namanya ijtihad. Ijtihad. Ya, Apa ini tuh Mas Pak Iwan. ijtihad? Ijtihad ini adalah sumber hukum yang ketiga. Ya. Kata Nabi SAW kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, ketika Mu'az ini diutus ke Yaman sebagai kepala atau pemimpin, sebagai gubernur di Yaman, Nabi bersabda, "Ya Mu'az, kaifa taqdi? Bagaimana engkau memutuskan perkara? Ya, seandainya didatangkan kepada engkau sebuah masalah, bagaimana engkau memutuskan perkara?" Kata Mu'az bin Jabal, "Aqdi bi kitabullah." Aku akan putuskan dengan Al-Quranul Karim. Nah, kalau ada dalam Al-Quranul Karim, kita pakai Al-Quran. yang ada dalam Al-Quran.
Tapi kalau tidak ditemukan dalam Al-Qur'anul Karim, kata Mu'az bin Jabal, bisunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sunnah, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai sunnah Nabi. Oh, Nabi pernah begini. Iya. Kalau tidak ditemukan juga dalam sunnah, maka kata Mu'az bin Jabal, maka aku akan beristihad. Astahidu birra'i. Aku akan beristihad dengan pikiranku. Nah, artinya diberikan izin seandainya dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan sumber hukumnya, boleh seorang itu atau ulama itu atau pemimpin itu beristihad. Nah, maka pajak ini juga adalah salah satu hasil istihad. Ya, kenapa? Karena memang pendapatan negara kita atau di tempat kita tidak bisa terpenuhi dengan sumber daya yang ada tadi. Kita tidak ada ghanimah, kita tidak ada jizyah dan seterusnya tadi. Maka pajak ini adalah hasil istihad. Sebagaimana pajak ini juga sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Ya. Kenapa? Contohnya, ya, pajak tadi sudah dipungut di zaman Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar bin Khattab sudah beristihad juga. Kenapa? Waktu itu zaman Umar bin Khattab, tanah-tanah ghanimah atau rampasan perang itu yang seharusnya dibagikan kepada pasukan, tapi oleh Umar bin Khattab tidak dibagikan. Ditanya oleh sahabat, ya Umar, bagaimana? Kenapa enggak dibagikan ghanimah? Kalau ghanimah ini dibagikan seluruhnya, bagaimana nasib orang-orang sudah kita? Kata Umar. Maka tentu akan habis tanah ini dibagi-bagi menjadi milik pribadi. Bagaimana negara akan mengayomi mereka? Maka di situ Umar sudah beristihad bahwa sebagian tanah itu tetap dikelola oleh rakyat yang punya pada waktu awalnya, lalu mereka dipungut haraj. Nah, seperti itu. Nah, langkah seperti itu juga akhirnya diikuti oleh orang beliau, antara lain di zaman Khalifah Harun al-Rasyid dipungut juga haraj. Haraj inilah ya sebagai pajak awalnya ya yang dipungut di zaman setelah Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Abu Yusuf dalam kitab beliau Al-Kharaj. Nah, jadi letak pajak ini betul-betul istihad. Ya. Karena pajak ini betul-betul diperlukan. Ya. Kalau dia tidak ada, akan timbul masalah yang lebih besar. Iya. Ya. Sedangkan mencegah masalah yang besar ini hukumnya wajib. Wajib, ya kan? Ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Ini dalam ilmu usul fikih ini. Mengadakan sesuatu ya yang wajib, sedangkan untuk mengadakan itu perlu sesuatu, maka sesuatu yang untuk mengadakan itu jadi wajib. Contoh, kita wajib sholat, ya kan? Sementara syarat untuk sholat itu wudhu, maka wudhu menjadi wajib. Ya. Karena supaya bisa sholat. Nah, ya, menyokongnya. Sekarang begitu juga. Bahwa untuk mengadakan kebutuhan rakyat itu hukumnya wajib bagi ulil amri. Dia wajib mengadakan kebutuhan rakyat. Ya. Nah, karena dia tadi raid, ya, dia penanggung jawab. Mas'ulun an rakyat, dia bertanggung jawab terhadap rakyat. Maka mengadakan kebutuhan rakyat dia wajib mengadakan dana. Nah, dana inilah yang akhirnya diperlukan berdasarkan hasil istihad, ya dipungutlah pajak. Nah, gitu. Tapi tetap mengacu kepada Al-Quran dan hadis tadi. Ya. Pak, ya? Oke, jadi tadi pada zaman Rasulullah itu kan memang nggak ada pajak ya Pak ya? Pajak seperti sekarang. Pajak yang seperti sekarang ini gitu. Tadi Bapak sudah jelaskan juga kenapa pajak itu muncul, karena ada 6 cara dari Rasulullah, 6 pendapatan yang dikelola untuk menghidupi masyarakatnya lah, seperti itu ya Pak ya. Jadi ini kenapa Pak para pemimpin berijtihad untuk buat peraturan tentang pajak ini Pak? Ya. Mengelola pajak ini. Nah, ini penting nih Pak. Jadi siapapun menjadi pemimpin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan kebutuhan rakyat. Kata Nabi SAW, al-imam ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian ada pemimpin dan pemimpin bertanggung jawab terhadap kebutuhan rakyat. Ketika 6 kebutuhan tadi ya tidak bisa dipenuhi. Ya.
maka pemimpin wajib berijtihad. Berijtihad. Nah, maka pajak ini adalah hasil ijtihad. Kenapa? Pertama, karena ghanimah dan fai tidak ada. Sekarang tidak ada perang, tidak ada lagi pendapatan seperti itu. Sementara negara harus jalan. Ya, betul. Dua, zakat tidak bisa digunakan untuk kebutuhan pemerintah. Tidak bisa untuk menggaji tentara, TNI, Polri, dan segala macam. Yang ketiga, negara-negara Muslim kaya akan sumber daya alam sehingga dia harus dilakukan eksplorasi dan itu membutuhkan dana. Ya, kadang-kadang kita harus berutang dulu untuk mengeksplorasi, nanti dibayar dengan pajak. Yang keempat, ya, setiap pemimpin wajib mengadakan kebutuhan rakyatnya. Kalau tidak diadakan, akan timbul musibah yang lebih besar. Sedangkan mencegah musibah ini hukumnya wajib. Ya, mala yatimul wajib illa bi fawal wajib. Mengadakan suatu kebutuhan yang penting yang harus diadakan itu, sementara dia punya syarat untuk mengadakannya, maka syaratnya itu menjadi wajib. Nah, negara butuh dana, maka mengadakan dana ini juga hukumnya wajib. Itulah munculnya pajak. Dan pajak ini, Mas Iwan, itu dimunculkan oleh ulama sebagai ijtihad berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan hadis. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 177. Yang kedua, surat Al-An'am ayat 141. Yang ketiga, hadis dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Dia berkata, inna fil mal la haqqan siwa zakat. Sungguhnya pada harta itu ada hak selain zakat. Itulah pajak. Nah, ada pajak. Ya. Jadi itu beberapa dalil yang mengatakan selain daripada zakat ada kewajiban daripada masyarakat, yaitu pajak. Jadi pajak ini dalam Islam dia adalah tambahan kewajiban setelah zakat. Ya. Tambahan kewajiban. Nah, yang wajib pertama tetap zakat. Sementara negara membutuhkan tambahan biaya, maka dipungutlah namanya pajak. Dan pajak ini dalam Islam disebut dari riba. Tapi kan banyak nih Pak yang ngatain kalau wah pajak ini haram ini gitu kan. Ya betul. Lagi hangat-hangatnya itu Pak. Itu gimana salah Pak? Tafsir. Salah tafsir. Saya tidak mau sebut ustadznya. Ya, tapi salah tafsir, salah memahami dalam hadis. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud juga Tirmizi yang mengatakan la yadkhulul jannah sahibul maks. Ini diterjemahkan tidak masuk surga sahibu maks. Sahibu maks ini yang diterjemahkan pegawai pajak. Padahal sahibu maks itu di zaman Nabi SAW adalah orang-orang yang mendatangi pedagang-pedagang di pasar-pasar Madinah dan memungut uang namanya asyarah, memungut 10, ya. Maka kata Nabi, la yadkhulul jannah sahibul maks. Tidak masuk surga orang yang memeras, orang minta-minta, ya. Di pasar Nabi zaman jahiliyah dulu ada orang minta-minta seperti ini yang dilarang oleh Nabi. Dan itu yang disalah tafsirkan tadi ya, pegawai pajak. Padahal sahibul maks itu ya beda dengan pegawai pajak. Sahibul maks itu mengambil untuk dirinya sendiri tanpa ada peraturan, tanpa ada undang-undang, tanpa ada pengawasan. Itu yang sahibul maks. Tidak sama dengan petugas pajak. Petugas pajak mengambil harta itu dengan undang-undang. Kedua, dengan persetujuan rakyat yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Beda. Yang ketiga, uang itu digunakan jelas untuk kebutuhan rakyat. Kenapa? Karena dijabarkan dengan jelas di APBN. Sekian untuk dana pemerintah pusat, pemerintah daerah sekian, kementerian anu sekian, ini sekian. Jelas. Karena itu dipaparkan dalam APBN. Yang keempat, dana itu diawasi penggunanya, baik oleh inspektorat, KPK, BPK. Ini tidak sama dengan sahibul maks. Nah, itu. Jadi tidak sama pegawai pajak dengan sahibul maks. Orang-orang yang memeras, orang-orang yang menjadi preman, pemalak, itu betul. Itu menjadi ahli neraka. Tapi petugas pajak, dia memungut pajak dengan undang-undang, diperintah oleh negara, diawasi penggunaannya oleh negara, masuk kas negara, dan juga berdasarkan persetujuan rakyat, yaitu DPR. Jadi tidak sama. Dan digunakan untuk kepentingan masyarakatnya ya Pak. Ya. Makanya pajak ini harus diawasi bersama-sama. Iya betul. Maka dia transparan ya Pak ya. Dimunculkan kata kontribusi wajib dalam negara. Definisi. Kontribusi itu artinya
masyarakat merasa memiliki. Ya. Ya, bukan semata-mata iuran, tapi kontribusi. Karena itu uang rakyat yang dititip kepada negara supaya dikelola oleh negara. Dan rakyat berhak mengawasi. Ya. Ya, siapa yang menyeleweng dihukum. Ya, jadi tidak sama, Mas Fuad. Oke, Pak. Jadi penafsiran Sohibul Marx ini ya sangat keliru kalau dikatakan itu sama dengan petugas pajak. Kenapa? Karena petugas pajak kalau hanya kata-kata pajak, petugas pajak sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Di mana petugas pajak zaman Nabi itu pertama namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid diperintah oleh Nabi untuk memungut pajak, ya, atau jizyah kepada Ukaidir di rumah. Yang kedua namanya Muaz bin Jabal, diperintah oleh Nabi memungut zakat dan kharaj kepada penduduk Yaman. Ya. Kemudian Al-Hadrami, sahabat Nabi, juga memungut kharaj, ya, dan zakat. Jadi kalau mengatakan petugas pajak itu masuk neraka, salah. Nanti sahabat Nabi juga masuk neraka karena sahabat Nabi juga sebagai pemungut jizyah, pemungut kharaj. Ya. Oke, itu tadi penjelasan dari Bapak Gus Fahmi. Mungkin bisa kita rangkum ya Pak ya. Iya. Tadi apakah pajak itu haram apa tidak? Menurut penjelasan Bapak Gus Fahmi yang sudah dirangkum juga dalam buku Pajak Menurut Syariah. Sebenarnya pajak itu tidak haram ya Pak ya. Iya. Melainkan yang salah tafsir tadi ya Pak Iya. ya. Ada yang mengatakan tadi beberapa ustadz Iya. yang menyampaikan kalau si pemungut pajak ini kan sebagai ahli neraka, Iya. gitu ya Pak. Sebenarnya itu salah tafsir aja, karena kan bedanya pajak dengan si pemalak tadi. Kalau pajak ini diatur sama negara, dilindungi juga sama negara, diperuntukkan bukan untuk pribadi dari si pemungut tadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat. Iya. Nah, yang kedua, ini kenapa pajak ini muncul? Karena di zaman Nabi itu nggak ada pajak sebelumnya ya Pak ya. Iya. Beda. Iya. Untuk menjalankan pemerintahan di zaman Nabi itu masih ada perang pada saat itu. Iya. Nah, untuk zaman sekarang kan nggak ada nih. Jadi pajaknya muncul dikarenakan ini Hasil ijtihad. hasil ijtihad Iya. tadi dari pemerintah, Iya. dari pemimpin. Iya. Nah, mungkin itu aja guys yang perlu kita pembahasan kita menurut tentang pajak menurut syariah ini. Semoga dapat kita ambil hikmahnya dan sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.